Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita ditanya, apa buah ini? Pasti kita akan menjawab ini adalah buah delima. Tapi tahukah kita, di balik delima yang kita sedang perhatikan ini, ada sebuah kisah yang menakjubkan yang terjadi pada kehidupan para ulama terdahulu dari kalangan salafus salih. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah sejarah, ada seseorang budak yang dibebaskan yang bernama Mubarak. Di mana Mubarak ini adalah seorang laki-laki yang begitu salih. Kesalihan itu nampak bagaimana dia menjaga perutnya dan kemudian dia menjaga lambungnya supaya dia tidak termasuki dengan barang-barang yang syubhat dan makanan-makanan yang haram. Maka kemudian dia bekerja kepada seorang qadhi, seorang hakim. Dia bekerja kepada seorang hakim di mana sang qadhi memberikan amanah pekerjaan kepada sang qadhi, memberikan amanah kepada Mubarak supaya Mubarak itu menjaga kebun yang dimiliki olehnya. Kebun itu adalah kebun delima. Maka kemudian sang Mubarak menjaga kebun delima sampai beberapa waktu lamanya. Satu waktu sang qadhi menyampaikan kepada Mubarak, "Hai Mubarak, ambilkan aku beberapa buah delima yang manis yang kamu selalu jaga setiap waktunya. Aku ingin mencicipi buah delima yang sedang ranum buah-buahnya dan aku ingin nikmatin rasa manisnya." Mubarak kemudian mengambilkan beberapa buah delima, dia sajikan kepada majikannya sang qadhi. Lalu kemudian akhirnya Mubarak mengambilkan beberapa buah delima. Lalu kemudian disuguhkan kepada sang qadhi majikannya. Maka ketika sang qadhi mencicipi satu persatu buah yang diberikan oleh sang Mubarak atau kemudian sang budak, maka kemudian sang qadhi begitu kagetnya mendapati bahwasanya di antara delima-delima yang dia cicipi semuanya masam. Maka sang qadhi kemudian marah dan kemudian dia berkata, "Hei Mubarak, aku perintahkan untukmu untuk mengambilkan delima-delima yang manis. Tapi Masya Allah ya, kamu mengambilkan delima, tidak ada satupun di antara delima yang kamu petik untuk diriku, tidak ada yang manis, semuanya masam. Bagaimana kamu ini wahai Mubarak, apakah kamu tidak mampu membedakan antara delima yang manis dan delima yang masam?" Maka kemudian Mubarak kemudian berkata kepada sang qadhi majikannya, "Maafkan diriku wahai majikanku, sesungguhnya aku tidak mampu membedakan mana buah delima yang manis dan mana buah delima yang masam." Sang qadhi lalu bertanya, "Loh memang kamu apakah tidak pernah mencicipi delima-delima itu?" Maka kemudian Mubarak berkata, "Aku tidak pernah mencicipinya." "Apakah kamu tidak pernah memungutnya satupun untuk kamu tes bagaimana manisnya buah delima?" "Tidak pernah." "Apakah kamu tidak pernah memetik dari buahnya?" "Tidak pernah." Maka kemudian sang qadhi lalu berkata, "Kenapa kamu tidak pernah melakukan itu?" Maka kemudian Mubarak berkata, "Karena amanah yang kamu bebankan kepada diriku hanyalah menjaga kebun delima dan bukan untuk mencicipi dari apa yang aku jaga. Makanya aku menjaga perutku dan lambungku dari mencicipi buah delima karena aku tidak ingin perutku dimasuki dengan barang-barang yang haram dan barang-barang yang syubhat." Masya Allah, sang qadhi langsung tahu bahwasanya Mubarak ini adalah laki-laki yang solih. Karena sesungguhnya sunnah, cukuplah kita bisa menyampaikan sunnahnya seseorang ketika orang itu selalu menjaga perutnya dan lambungnya dari sesuatu yang haram. Sang qadhi lalu kemudian menikahkan putrinya yang begitu jelita, yang terkenal dengan kesolihannya, dinikahkan kemudian dengan Mubarak. Lalu kemudian sang qadhi ketika menikahkan putrinya dengan Mubarak, Masya Allah, terjadilah pernikahan antara Mubarak dengan putri sang qadhi. Ketika mereka menikah, Masya Allah, air yang solih bertemu dengan rahim yang taat. Air yang menjaga dari sesuatu yang syubhat bertemu dengan rahim-rahim yang taat. Maka lahirlah seorang laki-laki yang luar biasa dalam sejarah yang dikenal dengan Abdullah bin Mubarak. Seorang laki-laki ulama di antara para kalangan salafus salih yang betul-betul mirip dengan kehidupan para sahabat. Masya Allah, begitu salih, begitu zuhud, begitu warok dalam kehidupannya. Salah satunya yang menjadikan dia betul-betul salih, yaitu adalah ketika orang tuanya menjaga perut dan lambungnya dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang syubhat. Kisah ini disampaikan oleh para ahli sejarah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Masya Allah, sesungguhnya sunnah dan kebenaran tidak akan pernah melekat kepada kehidupan seseorang sampai betul-betul orang yang mengaku dirinya menjalankan sunnah dan mengaku bahwasanya dia berada di atas kebenaran, bahwasanya dia berusaha betul bagaimana menjaga perutnya dan lambungnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Ana dan antum tidak akan berhasil mendapatkan anak yang solih selayaknya Abdullah bin Mubarak
Kalau kemudian kita tidak pernah menjaga perut kita dan tidak pernah menjaga lambung kita dari sesuatu yang haram. Karena sesungguhnya kebaikan agama seseorang berbanding lurus dengan apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Semakin dia bersih, membersihkan apa yang masuk dalam perutnya, maka semakin kemudian bersih pula keturunan-keturunan yang dilahirkan oleh istrinya. Semakin bersih dia menjaga makanan dan minumannya, maka Masya Allah akan semakin sempurna dia ketika dia mendapati dirinya semakin solih dan mendapati dirinya keturunannya itu semakin salih. Perhatikan pula kisah yang disampaikan oleh kemudian Imam Ibnu Qudamah. Ada seorang wanita yang digoda oleh ibunya, di mana wanita ini adalah penjual susu. Lalu ibunya berkata, "Mbok campurkan itu susu itu dengan air supaya keuntungan kita menjadi lebih." Tapi kemudian sang anak berkata kepada ibunya dengan takzim, dengan hormat, "Ibu, kalau kita mencampurkan susu dengan air, maka bagaimana dengan Umar?" Kemudian sang ibu berkata, "Umar tidak akan pernah tahu." Tapi Masya Allah, anak itu kemudian berkata, "Bagaimana dengan robnya Umar?" Masya Allah, Umar bin Khattab yang saat itu ada di luar rumah tersebut ketakutan, gemeter. Dia keluar dari rumahnya, dia membangunkan putranya, yaitu adalah Asim bin Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Asim, "Wahai Asim, nikahi wanita penjual susu itu karena dia adalah seorang wanita yang solihah yang menjaga lambungnya dan perutnya dari sesuatu yang syubhat." Menikah, Masya Allah. Maka di antara keturunannya ada seorang laki-laki yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Mubarak, Umar bin Abdul Aziz tidak akan pernah lahir dalam sejarah kalau orang tua mereka tidak pernah menjaga makanannya, kalau orang tua mereka tidak pernah membersihkan rezekinya. Maka Masya Allah, ketika hari ini kita rindu dengan sosok Umar bin Abdul Aziz, kita rindu dengan sosok Abdullah bin Mubarak, maka sesungguhnya perhatikan wahai setiap laki-laki dan perhatikan bagi setiap wanita. Perhatikan makananmu, perhatikan rezekimu. Semakin bersih makananmu, semakin bersih kemudian rezekimu, semakin mudah kamu akan mensolihkan dirimu dan semakin solih keturunan-keturunan kita. Kepada para pejabat, kepada setiap kaum muslimin, pejabat dimanapun berada, doa kami mengiringi kepada antum. Tapi tolong jaga perut kita, jaga lambung kita, supaya kita tidak menyentuh dari sesuatu yang haram yang bukan milik hak kita. Karena sesungguhnya kalau kita berani mengambil sesuatu yang haram, berani menyentuh yang syubhat, apa yang kita korbankan tidak pernah sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Dunia, sebanyak apapun kamu dapatkan, dunia itu hanya tempat kita untuk meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Tapi Masya Allah, sebanyak apapun dunia yang kamu dapatkan, kalau kamu meninggal, kamu akan dihisap atas semua harta itu. Karena dunia, kalau halal, hisapnya panjang. Kalau kemudian syubhat dan haram, adabnya pedih. Bersihkan duniamu, bersihkan rezekimu, supaya kita lahir kembali sosok Umar bin Abdul Aziz, lahir kembali sosok Abdullah bin Mubarak. Ketika Abdullah bin Mubarak, orang tuanya menjaga delima yang haram, menjaga delima yang haram. Tapi Allah menghasilkan kepadanya seorang keturunan untuk Mubarak dengan seorang laki-laki hebat yang bernama Abdullah bin Mubarak. Semoga saya, semua ikhwan, semuanya mereka adalah menjaga perut dan lambungnya. Siapapun saudara kita, pejabat ataupun tidak pejabat, mari kita jaga perut kita dari sesuatu yang haram. Sesungguhnya kita akan mendapati kesalihan. Sunnah adalah orang yang senantiasa menjaga mulutnya dari sesuatu yang haram dan syubhat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.